mulai dulu dengan berdoa. Ya, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan lancar. Ya, silakan Tasya. Sebelum belajar ada kayaknya kita baca doa di seperti gimana? Setelah itu, setelah berdoa, Ibu akan mengecek presensi dan absensi kehadiran kalian ya. Untuk hari ini hari Senin, tanggal 9 Januari. Ada yang tidak masuk temannya? Rashid, kemana Rashid? Hari ini kita akan belajar materinya adalah materi baru. Karena kemarin kalau nggak salah kita belajar soal apa? Ada yang masih ingat? Teks ceramah. Minggu lalu kita sudah belajar teks ceramah, bahkan kita juga sudah ulangan harian ya. Jadi minggu ini kita akan mulai bab baru ya, di bab terakhir di semester 1. Kita akan belajar soal cerita pendek. Jadi cerita pendek ini nantinya akan kita pelajari, kita kenalan apa aja yang ada dalam cerpen, apa aja yang ada di dalam sebuah cerita yang biasanya didengar, ya, dari mulai nilai-nilainya, kemudian ada unsur-unsurnya dan sebagainya. Ya, jadi di dalam cerita pendek ini nantinya kalian akan mengidentifikasi. Jadi kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam sebuah cerita pendek. Jadi di dalam sebuah cerita pendek atau cerpen itu terdapat atau terkandung nilai-nilai yang ada dalam cerpen. Nanti kita kenalan nilai-nilai apa aja yang ada dalam cerpen yang akan Ibu Guru sajikan. Nah, tujuan pembelajarannya ya, jadi kalau belajar itu ibaratnya kita kayak naik mobil, mau jalan-jalan, ya kan? Misalnya kita mau jalan-jalan ke Bandung, ada tujuannya kan? Nah, tujuannya itu kan misalnya mau ke museum. Setelah ke museum tercapai nggak tujuannya? Tercapai kan? Nah, pembelajaran juga sama seperti itu. Tujuannya adalah biar kalian tuh mampu mengidentifikasi nilai agama dan juga nilai moral yang ada di dalam cerpen. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan sudah bisa mengidentifikasi nilai moral dan juga nilai agama dalam sebuah cerita pendek. Jadi kegiatan pembelajaran yang akan kita lalui ada 3 sesi. Ini tujuan kita nih, 1, 2, 3. Yang pertama, cerita pendek sendiri. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu cerita pendek dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti ada diskusi kelompok. Nanti kalian akan mengidentifikasi nilai-nilai dan terakhir ada refleksi. Setelah kalian tahu tujuan pembelajaran kalian, kira-kira ada nggak sih hambatan dari kalian yang kira-kira apa gitu hambatan untuk mencapai tujuan yang tadi? Ada nggak? Ada. Siapa yang mau? Ya, Amanda boleh. Gimana? Oke, Amanda katanya belum tahu nih, Bu, kalau nilai moral sama nilai agama tuh bagaimana cara kita bisa tahu gitu tuh nilai moral atau nilai agama. Kira-kira kenapa Amanda belum tahu? Karena belum belajar. Makanya itu karena belum belajar, maka dari itu solusinya adalah kita pelajari solusinya ya. Ibu akan menyajikan sebuah video pembelajaran ya. Ini Ibu bikin kecil-kecilan supaya kamu bisa belajar. Jadi kalau Ibu menjelaskan secara pakai verbal, takutnya kalian bosan dan mengantuk ya. Makanya Ibu coba bikin sebuah video, di dalamnya terdapat materi yang akan dipelajari ya. Jadi silakan disimak baik-baik. Tadi kita sudah melihat sekilas cerita pendek dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Tadi nilai-nilainya ada berapa yang disebutkan di sini? Ada nilai moral, sosial dan budaya. Tapi pada hari ini kita hanya akan
mengenal dua dulu. Ya, dua terlebih dahulu, yakni nilai moral dan nilai agama. Sini gua akan memberikan kata kuncinya ya. Ada cerita, betul? Ada singkat kalau nggak salah tadi. Kemudian ada lagi apa? Ya, fiksi. Kemudian ada sekali duduk kalau nggak salah tadi ya. Bahwa cerita pendek adalah cerita singkat yang sifatnya fiksi dan bisa dibaca dalam cerita pendek. Cerita pendek itu temanya kayak gimana? Temanya macam-macam. Ada yang temanya kekeluargaan, ada yang temanya persahabatan, ada yang temanya kebanyakan percintaan. Akan kita bahas ada nilai agama dan moral. Tadi sekilas nilai agama. Agama berarti berhubungan dengan ya, Allah coba. Udah jawab duluan. Ada yang berhubungan dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala ya. Contoh, ada yang bisa kasih contoh yang berhubungan dengan nilai agama? Iya. Seorang tokoh yang rajin bersedekah. Kenapa? Karena kalau bersedekah dapat pahala. Berarti hubungannya dengan Allah. Karena benar ibu kasih lagi satu bebek. Ya, ibu kasih satu bebek karena jawabnya benar. Jadi moral itu adalah hal yang berhubungan dengan sikap dan perilaku. Pertanyaan dari saya, ada yang bantu ibu baca nggak? Ada yang mana yang mana? Maju ke depan. Saya maju ke depan. Maju. Silakan dibacakan yang lainnya bisa mendengarkan yang mana sambil dibaca teksnya. Yang kencang suaranya ya. Keajaiban istighfar. Mulutnya selalu kamit ketika hendak melakukan sebuah kegiatan. Iya, terima kasih Nirma. Nirma, ibu kasih beng-beng lagi karena udah mau baca. Terima kasih. Identifikasi nilainya bahwa dari dalam cerita apa tadi keajaiban istighfar bisa kita lihat bahwa nilai agama yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu mengingat Allah. Apa itu nilai moral, Indira? Berbakti kepada orang tua dalam segala situasi, tidur di dalam kelas pada saat pembelajaran merupakan perilaku yang kita pilih. Oke, terima kasih Indira. Sebelum kita mulai kelompok diskusi atau diskusi kelompok, Ibu akan punya permainan ice breaking. Pernah dengar nggak tepuk 3, 6, 9? Ada angka 3, ada angka 6, ada angka 9. Diganti menjadi tepuk tangan. Sakit ya, Said? 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan kerja kelompok belajar. Ini ada kelompok-kelompok yang sudah Ibu susun. Ya, kelompok 1 ada Amanda, Indira Putri, Rasya Adelia, dan Sandra. Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja. Satu, di dalam lembar kerja tersebut ada cuplikan cerpen robonya Surau Kami. Ada yang tahu karya siapa? Yang akan kita lakukan adalah lihat di depan ini ada perintahnya. Jadi nanti kalian akan membaca serta mendengarkan. Jadi kalau baca aja kan takut ngantuk. Jadi ibu akan memperdengarkan secara audio. Identifikasilah nilai-nilai moral yang terkandung di dalam cerpen tersebut. Kemudian cari aplikasikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dilihat. Ya, kakek bercerita lagi. Begini ceritanya. Pada suatu waktu, kata Ajus ini memulai, di akhirat Tuhan akan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Setuju. Iya. Tadi barusan adalah cuplikan dari cerpennya Nafis. Ya oke, nanti 10 menit. Setelah itu baru kita presentasikan atau kalian presentasikan di depan kelas. Dimulai dari
semangat. Yang keempatnya aja. Ya. Kenapa? Ya, sudah? Ya, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Ya, sudah ya, waktunya sudah selesai. Silakan kita mulai presentasinya. Sana ya, boleh maju ke depan. Kelompok kecil sana ya, silakan. Ini nanti yang bacain maju, agak maju, yang agak geser aja ke sebelah sana Fatih, kalau agak geser ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dari identifikasi nilai agama dan nilai moral dari judul cerpen yang dirobohnya surau kami karya Anafis. Nilai yang pertama yakni nilai agama. Nilai agama yang terkandung dalam robohnya surau kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, yakni selain beribadah kepada Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia untuk mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral yang pertama yaitu tidak patut seorang hamba Tuhan memukul keimanan hamba Tuhan lainnya dengan mengatakan hal yang tidak baik. Yang kedua, tidak boleh menyombongkan diri. Tadi sudah kita dengarkan presentasi dari setiap kelompok ya. Ibu akan membacakan nilai yang sudah presentasi. Tadi dari kelompok 1, ya tadi kelompok 1 yang mana? Ya, kelompok 1 mendapatkan Amanda ya, Amanda dan kawan-kawan. Amanda dan kawan-kawan nilainya 83. Nah, dari kelompoknya di sana ya, nilainya 87. Jadi nilai yang paling tinggi diraih oleh kelompoknya di sana ya. Kenapa? Karena nilai yang diambil itu berpoin-poin. Satu, dia lengkap. Yang kedua, nilai moralnya juga diambil dengan berpoin-poin, dan juga nilai